ini angkatan PDMP berat serta Wiben sebelum memasuki mari rapat adalah pengangkatan dari Kota Repare Pemasan PDMI. Sebelumnya mengingatkan kepada seluruh posisi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita kirim kepada junjungan yang mempersiapkan kegiatan gosip ini, sehingga kegiatan ini alhamdulillah SIP 12 ini kegiatan alhamdulillah 9 dan juga semuanya, karena sebenarnya seperti dikatakan oleh Ketua IGI bahwa potensi guru itu sangat tinggi, potensi guru itu sangat, namun tidak terkali dan dilakukan oleh IGI, maka ini kelihatan nyata yang saat ini bahwa guru kita pematerinya guru. Nah, ini yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin ada pemateri yang dari luar, itu pemateri tamu, tapi itu bukan utama, tetapi yang utama tetap adalah guru. Nah, ini potret pelatihan-pelatihan ke depan yang sudah digagas oleh IGI. Ya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada semua guru-guru yang telah siap untuk untuk memberikan, berbagi dan yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Nah, karena sebenarnya seperti IGI, ya, itu sering harus
kepada materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ibu ketahui benar Pak Iril SPD saya akan membacakan guru MPN dan model tulis di hari yang repos. Juga ini peminggaran dan penerbitan profesi UNE 2001 hingga 2002 dan juga guru SMP 2006 dan Rewahop White Indonesia 2012 Kepulauan Riau. Dan juga ini adalah fasilitator kurikulum 2013 tahun 2015 dan penulis terbaik dari Kemdikbud 2012 kategori dan peraih penghargaan Nina penulis terbaik dari Kemdikbud 2018 kategori berita. Kan beliau S1 S2 adalah pendidikan fisik di Universitas Negeri Makassar dan beliau juga sedang menyelesaikan 4 buku yang sementara menyelesaikan penerbitannya. Pertama usaha matamu Inwatokna Universitas menjadi Pulau Penawari. Subhanallah ya. Semoga cepat selesai Eril tidak bisa bacanya. Baik Bapak Ibu serta webinar yang berbahaya. Untuk mengikuti itu kami pesan kepada Bapak Pemberi untuk memekan materinya. Ada Pak Heril, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Amira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja tentang feature dan apa itu supaya tidak ada komunitas penulis. Memang mereka adalah penulis buku hebat dan telah menghasilkan mahakarya. Misalnya ada dua yang dua lagi naskahnya sudah selesai, cuma mungkin masih dalam proses. Kami membutuhkan mungkin sponsor ya. Oke, Ibu Bapak hebat yang proses menulis memang tidak semua orang punya ketertarikan, karena ini adalah berkaitan dengan bakat, bukan dengan minat sebetulnya. Banyak orang berminat tapi tidak bisa menyelesaikan. Saya kira begitu Bapak Ibu. Saya sebelum masuk ke materi saya mengutip kata-katanya Pramudianantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.
Saya kira itu. Kemudian yang kedua, menulis itu adalah pengantar atau pembawa kebenaran. Karena kalau tidak ada orang menulis, maka kebenaran tidak bakal sampai ke kita. Oke, Pak Tamrin, silakan lanjut ke slide-nya, Pak. Ya, terlihat jelas Pak ya? Iya. Atau saya show? Slide-nya. Boleh. Saya coba show. Oke. Itu formulir ya tidak pindah. Oke, nggak apa-apa, sambil menunggu materinya pindah. Jadi sudah kelihatan Pak? Tunggu dulu. Sudah, tapi dia tidak pindah. Tadi diperdebatkan dia. Dia tidak pindah. Slide 2-nya tidak. Iya, apa sambil menunggu. Jadi tulisan sebetulnya ada dua. Yang pertama fiksi dan non fiksi. Tapi saya tidak mau jelaskan itu. Kalau di koran-koran yang kita lihat ada dua juga tulisan. Ada namanya Start News, ada Feature News. Yang mana Feature News? Feature News itu bagian bawah di surat kabar di halaman 1. Ada tulisan di bawah itu disebut dengan berita feature. Tulisan feature dia tutur, ya. Dia bercerita, kemudian berisi dia berisi drama nomor kedua posisi dan ketiga berkaitan dengan subjektivitas penulisnya. Tapi Pak Tamrin mau pindah. Saya coba lagi Pak. Memang ya harus dipoto semua itu baru Oke, saya lanjut. Meski ada subjektivitas penulisnya, tapi feature tetap mengandalkan fakta. Kita tidak boleh menulis yang sembarangan yang tidak ada faktanya. Karena kalau ada penulis yang menulis tidak sesuai fakta, pasti akan ditinggalkan oleh pembacanya. Walaupun cerita-cerita itu ringan, tetapi dia harus ada faktanya. Banyak orang sudah pindah di layar saya. Oh, di situ belum. Oh ya, tidak apa-apa kalau tidak bisa memang. Pindah nih, sudah pindah Pak, belum? Ini. Nanti di saya pakai. Itu umumkan semua orangnya di kampus yang saja pira masuk dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tetapi cantik. Mahtutu itu. Terus Oke. Kemudian feature memungkinkan penulis menciptakan sebuah cerita atau alur dengan tetap menomorsatukan fakta. Itu tadi yang saya jelaskan. Lalu feature itu berisi hasil riset, ya, dia berisi hasil riset, peristiwa, kemudian pengalaman, lalu cerita itu dibuat secara kronologis. Secara kronologis maksudnya dibuat secara runtut. Ya. Saya jelaskan. Deskripsi yang
sekitar berita berita hoax ya. Jadi harus di tidak boleh berupa fiksi. Dalam sebuah dia karyanya melibatkan mau membantu mereka. Emosional itu juga akan dapat kita tulis dengan berita itu sehingga orang kita dengar Bapak Ibu ini sudah tahu, terutama yang Bapak Ibu pasti sudah tahu ini. Yang pertama what, ya, apa yang terjadi, where, di mana, nah kalau kita menulis feature karena pesan-pesan seperti saya dijelaskan tadi, karakter ya, apa yang kita mau tulis. Halo Bapak Ibu, dengar saya? Jadi yang pertama Ya, jelas.
di atas. Di atas, Pak. Jadi bagaimana mempersiapkan dia maka kita harus buat proses penulisannya. Justru tidak ada nah, itu mungkin riset Dan sering nonton TV ya, mungkin itu biasa aku dia kita
beri atau teras. Sih nggak mau bayar berbeda kehebatan Fijar. Lalu akhirnya isinya. Nah, kalau feature enggak judulnya kan mengantar atau membuat
Nah, ini juga lead bercerita. Lead bercerita ini juga cocok untuk menulis sebuah feature. Jadi dia mulai tulisan dengan bercerita. Misalnya yang sering pakai ini adalah penulis Laskar Pelangi ya, Andrea Hirata, dia pakai menulis itu bahkan di bab pertama dia tulis bercerita, di pagi itu saya dan Bapak duduk di sebuah bangku panjang, lalu Ibu Mus dan Pak Arfan berdiri di buka pintu, tapi wajah Bu Mus lagi tidak bersemangat, guratan di wajahnya kelihatan. Dia mendeskripsikan suasana dia menceritakan suasana yang terjadi di sekitarnya. Itu ya, mungkin teman-teman kalau mau nulis feature memang harus baca novel banyak ya. Buku seperti misalnya kalau di Sulsel itu banyak, dia buku bisa dibaca ya. Hanya di Jawa, di Sulsel sudah banyak. Ada buku yang dikarang oleh Makmur Mafka itu, Rumpak Nabone, itu juga novel sejarah. Lalu ada Suster Apung yang dikarang oleh Arfan Sabran. Lalu ada buku Manusia Bugis yang ditulis oleh Christian Peerless. Nah itu bisa menjadi bahan referensi teman-teman kalau ingin memperdalam atau ingin menulis. Karena kalau kita mau menulis memang harus membaca. Ketika kita tidak membaca maka kita sulit untuk berimajinasi atau kita sulit untuk menemukan kosakata yang baru. Karena di KBBI sendiri menurut ahli baru 20% kita gunakan kata-kata di KBBI. Masih banyak lagi, masih ada 70% lebih yang belum pernah kita ucapkan. Contoh misalnya kata asyik. Ada kata sambungannya itu asik masuk. Mungkin masuk tidak banyak orang yang selalu menyebut. Dia lagi galau, gusar gitu ya. Banyak dan lain-lain sebagainya. Lead menuding, lanjut Pak. Entry kan apa-apa. Kemudian lanjut Pak. Nah, sudah tadi judul. Nah, isinya itu berisi situasi atau proses disertasi dan saat membuat kita outline. Kemudian yang kedua menulis isi, setiap alinea harus dirinci apa yang kita mau sampaikan. Alineanya paragraf tidak bagus kalau terlalu panjang. Saya biasa 5
paragraf biar pembaca tidak bosan. Teman-teman di kampus itu ada naturi dana mau ada kesiapan sekolah tidak aja na jemur mah jangan mau jemur mah karena ada na orang enggak dek kan ada na mau lang ini baru suci nanti aja ada na mandi ya kok jangan tahu itu pasti bukan kita tanya pendekatan, kemudian menampung bahan deskriptif. Nah, deskriptif ini harus kita deskriptifkan berdasarkan bahan-bahan yang kita kumpulkan. Kejadian yang lucu, tinjauan ke dalam subjek cerita sekaligus menghibur pembaca. Jadi ada cerita-cerita yang lucu. Cerita-cerita lucu itu temannya si kita dalam laptop, tulis, lalu mulailah menulis cerita itu. Saya kira begitu penjelasan saya. Saya mohon maaf kepada ibu bapak guru yang hebat, mungkin tidak sesuai harapannya. Lebih bagus kita berdiskusi karena sesungguhnya mulai tulisan itu sangat sulit. Kata guru saya, kata guru menulis saya, lebih susah membaca pertama daripada mulai tulisan. Assalamualaikum.
yang ingin bertanya? Di ruang chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Orang ini itu penulisan jurnal ya. Nah, ini setiap sebagai program kerja. Nah, tapi untuk saya ketika kita misalnya menulis sebuah pendapat, apakah pendapat itu harus kita lampirkan juga siapa pendapat agar tidak terkesan ada plagiat, ya. Ya, jangan sampai kalau di buku memang sudah saya tahu, tapi kalau di koran ini misalnya, ya, jadi saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hil, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi saya jelas saya ini. Yang kedua adalah bagaimana koran ya. Oke. Dan yang ketiga tadi bagaimana saya ingin mengadu sebuah pendapat berbeda. Terima kasih Ibu, siapa tadi? Ibu dari Banat ya. Beberapa tahun lalu saya sempat dipanggil memang dari adik-adik dari Lilbanat untuk membawakan materi tips menulis di pesantren Lilbanat. Lalu mereka juga biasa ke Parepos untuk kunjungan media untuk melihat bagaimana proses koran itu dicetak. Oke, bagaimana sih prosedurnya untuk menulis sebuah tulisan, membuat tulisan lalu dimuat di koran? Saya kira mudah saja. Untuk beberapa media itu membuat ada namanya citizen reporter atau jurnalisme warga. Banyak media seperti TVRI, media lainnya itu membuat jurnalisme warga. Jadi kita merekam, lalu ada videonya, pasti ada videonya, lalu kita wawancara. Kalau di media nasional itu ada penghargaannya, ada rewardnya dari mereka. Bagaimana prosedur pemuatan di koran? Pertama, tulis saja dulu tulisannya, diselesaikan tulisannya,
Kemudian tulisan yang harus ditulis supaya dimuat di koran, yang pertama harus aktual. Aktual artinya lagi hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian dia faktual. Kemudian isu-isunya lagi hangat. Lalu tidak ada unsur sara. Itu yang harus disindari. Unsur sara dan menjadi seseorang. Kita tulis saja lalu dikirim ke email sebuah media. Atau kalau ada kita kenal wartawannya atau editornya atau orang ini, bisa lewat dia. Itu sebetulnya untuk mempermudah. Pertanyaan kedua tadi yang saya tangkap adalah, apa sih kriterianya tulisan itu supaya bisa dimuat di koran? Itu tadi, dia harus aktual. Ya, dia harus aktual, lagi dibicarakan sama orang. Ada solusi-solusi terhadap sebuah peristiwa dari yang kita tulis. Nah, ini ya, memang dia memiliki kebijakan sendiri soal kalau misalnya saya dulu di Tribun 2, 3 malah tempatnya Tribun ditempati, Tribun Timur lalu di ekspor ke Batam, lalu saya ekspor juga ke Medan sama ke Aceh. Jadi kalau di media Tribun itu memang medianya disiapkan bagi pembaca yang ingin menulis. Mereka disiapkan kolom. Bagi yang dimuat tulisannya ada rewardnya. Demikian juga di Fajar Group. Fajar Group juga begitu. Tetapi di Fajar Group bagi anak-anak perusahaannya mungkin belum menyiapkan reward. Ya, tapi kalau di Fajar sendiri sudah menyiapkan itu. Karena beberapa kali tulisan saya juga dimuat di Fajar dan ada rewardnya. Jadi kalau mau menulis dan itu dimuat, kita harus buat tulisan yang berbeda dari sudut pandang kita berbeda terhadap sebuah isu yang sebenarnya terjadi. Misalnya yang lagi hangat, coba kita menulis soal bagaimana new normal di sekolah, apa-apa yang harus disiapkan. Normal tidak bisa diterapkan misalnya karena keterbatasan sarana, itu bisa kita tulis. Atau kita tulis pengalaman kita atau cerita-cerita kita di sekolah sebagai guru, anak-anak yang berkebutuhan yang kita tulis itu yang tidak pernah dibaca orang sehingga tulis dan dikirim ke media. Saya yakin pasti dimuat itu tulisan kita. Artinya berbeda dengan ada penyelesaian yang kita tawarkan kepada rakyat, kepada pemerintah melalui media itu. Itu Pak. Teman-teman yang ada tulisannya bisa kirim ke emailnya Parepos, bisa parepos@gmail.com. Silakan Pak, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya. Terima kasih. Jadi ingin di media ada batas tulisan ingin media apa itu yang kita bercerita bagus dulu keumuman atau akibatnya dulu baru sebabnya atau bagaimana baiknya supaya menarik ya. Tadi ya mana ketika orang muat ya Taburi ya. Oh ya, sorry saya kepada Pak Heri. Jadi kalau oke Bu, saya jadi kalau mengutip media orang kita harus tulis sumbernya Bu, harus kita tulis supaya kita tidak dituntut sebagai mengambil karya orang seolah-olah itu karya kita harus tulis. Contoh tadi misalnya pendapatnya Pramudia Anantatur, saya harus tulis itu bahwa ini adalah pendapat Pramudia Anantatur. Kita apapun itu dari medianya ke orang, misalnya dari yang tulis sumbernya supaya kita tidak dianggap sebagai atau mengambil karya orang lain. Banyak sekarang yang begitu Bu, seolah-olah karya padahal karya orang lain. Kayak seperti petikan-petikan apa ya?
nasihat-nasihat itu banyak orang so gampang saya tulisannya itu dia punya atau bukan. Kopi saja tulisan itu yang mencurigakan lalu ditempel yang sama itu. Bahkan di kampus di IAIN itu, kebetulan saya mengajar di jurnalistik Islam, dia akan ketahuan itu kalau mengambil hasil karya, mengambilnya ketahuan itu. Sama juga dengan di UNM dan kampus-kampus lainnya. Jadi itu etikanya, kita harus menampilkan pendapatnya orang lain atau media sumber kita mengambil. Oke, saya kira saya kembalikan ke Ibu moderator. Ibu yang sama berbagi ya. Untuk daftar hadir supaya kita terisi pada bahwa kita sempat hadir pada webinar kali ini. Pada Pak Menteri, jadi masih ada itu tadi khusus cerita ini akibat bagaimana? Tidak terlalu jelas Bu, tapi yang saya tangkap dan ada batas sebab batasan jumlah atau bagaimana ketika kita ingin Oke Bu, nggak terlalu jelas Bu, tapi saya tangkap sedikit. Menulis di media memang harus tulisan kita harus sama ini kalau dijelaskan. Kalau di prodi jurnalistik Islam itu 16 kali pertemuan ini. Yang pertama itu memang kita harus saya mau maaf Bapak Ibu jurusan komunikasi ya, tapi saya lama berteman dengan orang-orang komunikasi lalu kerja di koran. Pengalaman saya ada penting bagi siapa? Penting untuk pembaca, penting untuk rakyat. Dan sebetulnya sudah jadi 3 itu, ada namanya auto box. Jadi tidak dipikir lalu itu tiba-tiba kita tulis. Jadi dia harus penting, lalu menarik, lalu auto the box. Dia berbeda, tidak pernah disangka-sangka orang lalu itu muncul tulisan kita. Terus yang tidak terlalu jelas dari moderator tadi. Jadi itu soal rasa Bu, soal rasa sebetulnya itu menulis. Lalu masuk ke khusus, boleh dari khusus lalu ke umum juga. Kalau di dalam kaidah dalam pembelajaran jurnalistik itu tidak terbalik, itu untuk berita struct news. Jadi berita terbalik, piramida dari penting, sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Itu dibuat begitu, jadi ketika koran itu sudah cetak, lalu ada iklan masuk, jadi langsung tidak penting terus. Tapi kalau feature terbalik Bu, piramidanya terbalik. Piramidanya begini ya, dari bercerita jadi orang akan sampai penasaran sampai ada endingnya gitu. Nah lainnya Bu, sebetulnya di kita ini memulai sebuah tulisan itu susah sekali, mencari idenya, inspirasinya apa, kemudian kita mau kasih pesannya apa, itu yang sulit. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang baca blog saya di Cerita Lelah itu saya kerja di saat saya tidak bisa tidur atau saya di sekolah lagi moodnya tidak bagus, saya kerja itu karena saya baca beberapa buku. Ketika saya marah, ketika orang marah, maka di situ bagus menulis.
Sama saya, ketika ada sesuatu yang saya tidak suka, maka disitulah saya menulis. Saya biasa pergi menyendiri. Kalau di rumah, saya bangun sendiri. Atau misalnya subuh baru saya mulai. Kalau perpustakaan, biasanya perpustakaan tidak banyak gurunya atau muridnya tidak banyak. Nah, di situ saya biasa. Yang kedua mungkin hal menulis itu harus konsisten. Nah, itu yang terjadi sama saya, tidak konsisten itu. Ini bulan Juni belum ada tulisan saya keluar, mestinya target saya ada 4. Di cerita lelah itu 10 lebih ke 5 tulisan. Dan itu berat untuk konsisten. Pembacanya pun 3 bulan terakhir, alhamdulillah masih sedikit sih dibandingkan mungkin teman-teman ada yang udah banyak. Saya masih sedikit, sekitar mendekati 5.000 yang baca. Jadi ada yang baca dan pembacanya ada di Amerika, ada di Kamboja, ada di Malaysia, di Jerman, gitu ya. Pasti orang Indonesia itu yang baca karena itu Bu, berapa tulisannya, berapa kata untuk di media, tergantung medianya. Di tulisan skripsi. Kalau saya idealnya itu 2,5 halaman. Ukurannya spasi 1,5 spasi. Ukuran terlalu panjang, kasihan mereka. Apalagi banyak iklannya, terlalu panjang dia pasti tidak muat. Jadi itu juga harus menjadi penting kita. Oke, saya kira begitu, Bu. Karena saya tidak bisa berteori. Sama juga di kampus ketika saya mengajar dengan mahasiswa, kelas apa temanya? Suruh temanya menulis feature. Ya silakan buat feature. Langsung ada teorinya. Mau bikin cerpen, ya langsung bikin cerpen. Makanya tulisan-tulisannya itu saya kumpulkan, lalu saya perbaiki, dan itu akan untuk itu lagi proses pengurusan ISBN. Mudah-mudahan Pak Kada bisa menyelesaikan, dan yang ditunggu sebetulnya belum saya kasih syaratnya. Jadi ini, ya mudah doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih, silakan Bu. Kembalikan ke Ibu. Iya, Bu Amira sambil Bu Amira, mungkin saya salah sedikit untuk informasikan kepada peserta agar mengisi daftar hadir di kolom chat atau di kolom pesan. Selain daftar hadir, di situ juga saya sudah materi Pak Heril ini di GGG menulis feature, yaitu bisa langsung di-download malam ini. Dipersilahkan, Mira. Silahkan. Hanya berikutnya. Kami pasrahkan kepada Pak Kulman, Bapak Tua Pare bertanya. Tangan. Terima kasih. Pak. Ya, siapa? Jangan susah-susah Pak. Menarik. Mengenai fitur, karena terkadang kita menulis, ya saya juga kadang, tapi saya nggak ngerti, saya nggak tahu mana ini artikel yang saya tulis ini betulnya artikel kah, fitur kah, esai kah, atau karena pemahaman penulis saya masih rendah, masih kurang. Jadi kan saja. Kita pernah ngasih ke petunjuk pada anak kita di Menati 7. Ya saya bilang
untuk sebuah media, apalagi yang koran, majalah waktu itu ya, banyak majalah yang bisa. Nah, sekarang enak sekali karena bisa kita menulis di blog, bisa menulis di Facebook sendiri. Ya, kalau di ada Kompasiana yang apa saja kita tulis muat, kan gitu. Saya lihat perbedaannya paling kena ada lead-nya. Di fitur itu ada lead, ya. Sedangkan di SI tidak ada. Ya, saya bisa tangkap. Mungkin ada yang lebih spesifik, mungkin yang bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, di beberapa lomba itu ada lomba tulisan esai, ya terutama untuk guru juga banyak diadakan. Nah, saya jarang mendengarkan lomba penulisan fitur gitu. Nah, apakah memang tidak spesifik untuk dilombakan fitur itu yang atau mencoba keterampilan menulis fitur itu? Nah, hanya karena tidak ada ukuran yang tertarik, bagaimana kalau IGI sendiri kita adakan, kita buat kerjasama dengan Pare Poska, untuk Pare kita buat lomba menulis fitur ya supaya menggugah ya teman, karena memang sebenarnya makin banyak kita melakukan lomba, makin tergugah guru untuk melakukan meningkatkan kemampuannya terutama dalam tulis menulis. Itu saya mungkin Pak Ariel, silakan. Oke, saya langsung saja Bu Amira. Iya. Waduh, ada Tabe, Bapak Ibu minta tolong di mute dulu anunya, mic-nya biar. Oke, terima kasih banyak Pak Saiful menjelaskan jurusan komunikasi yang harus dijelaskan ini. Jadi tulisan dua, ada fiksi dan fiksi. Lalu di konteks jurnalistik di koran itu atau di dua yang umum. Yang pertama ada namanya news koran. 30 pasien COVID sudah sembuh, itu berita struck news namanya, hard news. Di lead-nya itu 5W 1H sudah masuk. Itu dia seperti saya jelaskan tadi, tulisan yang tidak penting, tapi opini ini adalah pendapat seseorang yang ditulis terhadap sebuah di media atau biasa disebut dengan tulisan populer. Yang ditulis atau dikemas dengan cara ringan, secara ringan, tetapi pesannya mengandung inspirasi, mengandung nasihat, sehingga tulisannya enak dibaca. Lalu ada juga disebut kolom. Kolom itu kalau Bapak Ibu Bapak sering baca, pernah ada yang baca majalah Tempo, di pada kolomnya. Kolomnya Gunawan Muhammad misalnya.
Muhammad itu yang paling terkenal tulisan feature-nya. Karena di majalah Tempo sendiri itu feature semua itu Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu sebetulnya di IG itu sudah menulis feature sebetulnya. Terutama teman-teman yang feature semua itu. Bapak Ibu kalau lihat ini fiksi ini terapung fiksi. Jadi lalu ada saya punya buku satu Manusia Bugis. Ini juga fiksi. Jadi kalau itu sebetulnya sudah menulis feature karena sesungguhnya kemasan tulisan fiksi itu adalah feature. Saya kira itu mungkin penjelasan saya. Saya bisa jelaskan terlalu detail. Yang harus jelaskan sebetulnya ini orang kasih teorinya. Begitu mungkin Pak Ipul. Soal tadi mungkin feature jarang ini ya. Sebetulnya kita mungkin yang jarang Pak ikut mendapatkan informasinya. Memang yang sekarang-sekarang ini di Kemendikbud itu berubah Pak. Dulu kan ada Dirjen Pendidikan Keluarga. Nah, saya dulu sering masuk di situ lalu ikut menulis. Tahun 2018 itu mudah-mudahan saya Daria. Saya masuk 32 besar nasional sebagai penulis terbaik feature. Yang saya tulis itu ada kegiatan di lapas anak di Kota Parepare, yaitu kegiatannya mencuci kaki ya boleh itu deskripsikan itu kegiatan mencuci kakinya bagaimana, lalu diwawancara itu bagaimana perasaannya itu anak-anak yang berkasus, lalu itu kami wawancarai Mas dengan cara bertutur. Alhamdulillah kami dipanggil ke Jakarta dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu menterinya Pak Muhajir Effendi. Dan mendapat penghargaan ada beberapa dari Sulsel, ada 3 orang kalau tidak salah, dari Wajo 1, saya dari Parepare, lalu ada dari Makassar 1, sisanya dari luar Sulawesi Selatan semua. Jadi saya kira begitu Pak. Kalau untuk mengembangkan ini jangan feature kayaknya, tapi kita pakai lomba bercerita mungkin. Ada guru di kelas melalui blog misalnya apa dia apakah, karena kalau kita buat pelatihan terus tidak dibagi dari inspirasinya untuk masyarakat juga tidak bermanfaat. Saya teman-teman semua ini menginspirasi semua anak-anaknya. Saya ada apalagi yang guru SD kok dong mau pipis, mungkin mereka semua cerita-cerita itu kalau luar biasa itu, apalagi mereka yang guru honor misalnya terlambat gaji tetap melayani anak-anak dengan baik. Nah itu yang mungkin perlu ditulis. Teman-teman mungkin ada kalau baca tulisan saya itu ada judulnya Nasihat Diri. Banyak pembaca itu mendekati ratusan itu yang baca bagi. Karena saya deskripsikan bagaimana guru berdiri di kelas, anak-anak cium tangannya, dia berdiskusi, membenarkan banyak. Apakah mereka tahu itu apa yang dilakukan guru? Kan semua, hanya mereka sampai di gerbang, lalu dilepas anaknya masuk kelas, lalu pulang sekolah, lalu
kita pada hari ini. Saya kembalikan akhirul kalam. Setelah materi dari Pak Hairil, narasumber kita pada malam. Iya. Aku jadi terlalu jauh dari kerang. Iya. Kita belum menutup Bapak Ibu ya. Karena rasanya seperti saya sebenarnya juga berpendapat Mas, menanyakan, terutama sebelum masuk di room ini, di gosip ini, saya sempat membaca tulisan-tulisan Pak Hairil, blognya, terutama seperti rindu cium tangan guru, ya. Itu saya baca-baca itu Pak, wah bagus sekali menulis tentang situasi utamanya yang dialami oleh sebagian besar siswa kita yang rindu dengan suasana belajar di sekolah. Ya, kita tiap saat menerima pertanyaan dari anak-anak kita, kapan sekolah Pak, kapan sekolah Bu, kenapa nak, ya mau rindu kami mau sekolah, rasanya sudah agak jenuh di rumah ini. Nah, ternyata Pak Hairil melihat fenomena itu, tulisan yang enak ketika dibaca karena bahasanya mengalir seperti dengan diberi rindu cium tangan guru. Nah, tulisan feature kejadiannya, peristiwanya bisa sudah lama terjadi. Kalau dalam tulisan koran atau surat kabar mungkin bisa tergolong bahas